You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time. Ayo naik ke atas panggung. Ajak Ken terus-menerus. Enggak, tolak Haikal tegas. Ken langsung melepaskan genggaman tangannya dan berjalan ke belakang Haikal membuat lelaki itu ikut memutar kepalanya untuk melihat yang akan Ken lakukan. Ken langsung menendang bokong Haikal hingga lelaki itu memajukan langkahnya. Terus berulang kali dia menendangnya. Teman laknat. Sakit woi. Teriak Haikal. Saat hampir di atas panggung kini Ken langsung menari di samping Kiara dengan mengibaskan selendangnya seakan itu rambut miliknya. Mariani ngedans dulu ya. Teriak Ken. Semua ikut terbawa suasana dan satu ruangan menari bersama mengikuti gerakan Ravendra dan juga Kiara. Berakhirnya dance yang ditampilkan oleh Kiara. Maka acara itu juga telah selesai. Di depan kelas Kiara dan yang lainnya menghela nafas karena merasa lelah akibat menari terus-menerus. Sialan. Kan jadi ketahuan kalau gue ini sebenarnya pernah debut di Korea. Ujar Haikal. Jadi apa? Debut jadi tukang gali kuburan? Tanya Ken menohok. Cek, lo nggak tahu aja kalau gue udah ngedance kayak mana? Kayak tadilah. Kayak orang-orangan sawah kena angin. Cibir Ken. Kiara tertawa kecil dan langsung menatap Ravendra yang telah menggenggam tangannya dengan erat. Mau kemana kak? Bucin woi. Ravendra bucin Kelvin Bagaskara. Teriak Haikal. Kiara. Lo kenapa pergi? Gue sama siapa? Tanya Shelin. Ya sama abang Ken lah. Jawab Ken tersenyum manis. Gue normal. Gue nggak suka sama Mariani. Ketus Shelin. Tenang. Kalau malam nanti abang jadi Yanto. Jawab Ken dengan centil. Bukan. Lo kalau malam jadi serigala berbulu buaya. Timpal Dennis. Shelin langsung melirik ke arah Dennis begitupun sebaliknya. Dennis tersenyum ramah dan langsung menatap ke arah Ken kembali. Iya udah kalau adek Shelin gak mau. Mariani mau gabung sama pria-pria Mariani dulu. Ken langsung melangkahkan kakinya dan duduk di atas pangkuan lelaki yang sedang berkumpul tidak jauh dari tempat mereka berdiri tadi. Woi, minggir lo Ken. Bokong lo tepos tulang semua. Sakit kaki gue, teriak temannya itu. Hei, ini Mariani. Ken langsung menggeser temannya dan langsung duduk di tengah-tengah. Para lelaki tersebut, jangan bilang kalian lagi menceritakan pesona adek ya, ujar Ken. Nggak tertarik, jawab temannya lagi. Bagus, kalau gitu gibahin siapa? Ikut dong. Kalian tahu nggak, masanya nih ya. Ken terus menggibah dengan para lelaki itu, dan anehnya mereka menanggapinya dengan serius. Di tempat lain, Ravendra mengunci ruangan penyimpanan barang olahraga. Ravendra langsung menarik Kiara hingga dia bersandar di pintu. Lalu Ravendra mengunci pergerakan tubuhnya. Kiara meneguk salivanya dalam-dalam saat melihat tatapan tajam milik suaminya itu. Kakak Ravendra mau ngapain? Ini sekolah, ujar Kiara gugup. Jelasin semuanya yang terjadi sama Kuya, perintah Ravendra. Jelasin apaan? Kenapa bisa tiba-tiba ada di sini dan juga kenapa tadi bisa ngedance di depan semua orang? Lalu kenapa nggak pernah balas chat ataupun telepon lagi? Kamu udah nggak suka samaku. Kamu mau aku hukum dengan berat. Sebenarnya aku udah sampai di Indonesia dari kemarin. Cuma mau ngasih kamu kejutan saat di sekolah. Jadinya aku nginep di rumah mama. Dan untuk masalah dance tadi, Pak Benny yang menyuruhku menampilkan itu. Sedangkan masalah chat aku cuma nggak mau kalau kamu terus susulin aku ke negara X. Dan bisa buat kamu bolos terus dan buat nilai kamu jadi hancur. Sebentar lagi kamu luluskan. Jadi jangan main-main lagi, selesaikan dengan baik. Karena nantinya pasti anak kita bangga punya papa seperti kamu. Jelas Kiara untuk membujuk suaminya yang sedang kesal itu. Anak, tanya Ravendra menaikkan satu alisnya. Kiara menganggukkan kepalanya. Dan Ravendra langsung menyeringai lalu tangannya memeluk pinggang Kiara dan menariknya. Jadi kamu mau kita punya anak sekarang? Tanya Ravendra tersenyum nakal. Kiara membulatkan matanya. Kayaknya salah bicara nih. Kiara menggerutu di dalam hatinya. Bukan. Maksudnya nanti entah kapan. Kalau mau sekarang juga nggak masalah. Mau sekarang. Mas, ini di sekolah kalau nanti ada yang dengar kita gimana? Awas ih. Jangan deket-deket.
Usir Kiara. Ravendra tidak mempedulikan perkataan Kiara. Dia terus mendekatkan wajahnya membuat Kiara terus menghindar. Namun Ravendra malah menyeringai dan terus mendekatkan wajahnya. Mas, sana, kita masih di sekolah loh. Nanti ada yang lihat gimana? Ravendra si mesum akut. Hah gimana coba? Tanya Kiara terus menghindari serangan Ravendra. Pintu digedor-gedor dari luar membuat mereka membulatkan matanya dan saling menatap. Kiara meneguk salivanya dalam-dalam dan juga melingkarkan tangannya di pinggang Ravendra dan memeluknya karena gemetar. Dan juga takut ketahuan. Ravendra malah tersenyum lebar saat ketakutan Kiara malah membuat mereka semakin tidak berjarak. Gue di dalam. Siapa itu? Yang berani ngusik waktu istirahat gue hah? Teriakan Ravendra itu membuat gedoran pintu berhenti. Gue Haikal. Cepatan keluar. Ternyata sebelumnya di tempat lain. Saat Ken sedang bercanda dengan para teman-temannya. Dia mendapatkan panggilan telepon dari pihak rumah sakit yang merawat ibunya. Halo. Ada apa dok? Tanya Ken dengan cemas. Kamu segera ke sini ya. Ibu kamu telah menghembuskan nafas terakhirnya beberapa menit yang lalu. Kamu yang kuat ya. Ujar dokter. Tersebut dengan suara yang getir. Ken terdiam, ponselnya jatuh ke lantai hingga terpecah layarnya. Air matanya menetes begitu saja. Temannya yang lain malah tertawa. Karena mengira jika dia masih berakting menjadi Mariani. Haikal yang tahu perubahan dari Ken langsung mendekat. Ken, lo kenapa? Shelin juga ikut mendekat dan mengusap air mata Ken. Mariani bisa nangis juga ya? Mama gue udah ninggal. Jawab Ken dengan getir. Shelin dan Haikal begitupun dengan lainnya langsung membulatkan matanya. Shelin menatap Ken dengan tatapan yang bersalah. Dia langsung mendekat dan mengusap punggung lelaki itu. Kakak yang kuat ya. Insya Allah ibu kakak udah bahagia di tempatnya yang baru. Ujar Shelin dengan tatapan yang merasa bersalah. Ken langsung melepaskan selendang itu dengan kasar dan juga wig yang dia pakai. Dia melemparkannya dan melepaskan sarung. Langsung berlari meninggalkan mereka semua. Shelin, lo ikutin dia ya, pinta Haikal. Shelin langsung mengejar Ken menuju parkiran dan menghadang motornya yang ingin melaju begitu saja. Kak, gue ikut ya. Enggak, gue nggak bisa jamin keselamatan lo. Gue nggak peduli. Gue juga nggak mau kakak bahayain nyawa kakak sendiri. Minggir gue bilang, tegas Ken. Shelin menggelengkan kepalanya. Ken langsung menangis di tempat itu juga. Karena sudah tidak mampu menahan kesedihannya. Shelin tanpa sadar ikut meneteskan air matanya. Dia langsung mendekati Ken dan memeluknya. Ken langsung melepasnya dan langsung ingin melajukan motornya. Namun Shelin menahannya dan langsung naik ke atas motor. Turun, Kak. Kami semua teman lo jangan pernah ngerasa kalau lo itu sendiri. Shelin langsung melingkarkan tangannya di pinggang Ken. Ken menghela nafasnya panjang dan langsung melajukannya. Sedangkan di tempat lain, Ravendra dan Haikal begitupun juga dengan Kiara langsung berlarian menuju parkiran. Mereka langsung ingin mengikuti Ken karena mereka tidak tahu selama ini keadaan Mama Ken. Karena lelaki itu selalu menutupinya semenjak perceraian kedua orang tuanya.